Halo guys, jumpa lagi dengan saya di Nusantara Movie. Kali ini saya akan menceritakan film kisah nyata tentang detik-detik terakhir kematian Adolf Hitler dan jatuhnya Nazi Jerman. Kalian semua pasti tahu siapa itu Adolf Hitler. Ya, dia adalah orang yang sangat bertanggung jawab atas kematian jutaan orang pada saat itu. Hitler adalah orang yang sangat rasis, kejam, dan haus akan kekuasaan, di mana pada saat itu dia telah membunuh 6 juta orang Yahudi di Eropa. Film yang akan saya bahas kali ini menceritakan hari-hari terakhir Hitler dan para jenderalnya di dalam bunker saat Berlin sudah terkepung oleh tentara merah Uni Soviet. Film ini rilis tahun 2004 dan berdasarkan kisah nyata karena diceritakan langsung oleh salah satu orang terdekat Hitler, yaitu sekretaris pribadinya yang bernama Traudl. Bagaimanakah kejadian sebenarnya detik-detik terakhir kematian Hitler dan jatuhnya Nazi Jerman itu? Yuk langsung saja ke videonya. Film dimulai pada tahun 1942. Terlihat tentara Nazi Jerman sedang merekrut beberapa wanita cantik untuk dijadikan sekretaris pribadi Hitler. Saat semuanya sudah melewati ujian, terpilih satu wanita yang bernama Traudl yang akan menjadi sekretaris pribadinya Hitler. Scene beralih 2,5 tahun setelah kejadian itu, tepatnya tanggal 20 April 1945, di mana hari itu bertepatan dengan hari ulang tahun Hitler yang ke-56. Alih-alih mendapatkan kado yang istimewa, Nazi justru mendapatkan hadiah peluru meriam dari tentara merah Uni Soviet, di mana tentara merah sudah mengepung Berlin. Dan semua pemimpin negara, jenderal beserta Hitler sudah bersembunyi di dalam bunker di tengah kota Berlin. Serangan Uni Soviet itu menimbulkan dentuman yang sangat keras yang menyebabkan semua orang yang berada di Berlin menjadi panik, termasuk Hitler. Hitler menanyakan asal dentuman itu kepada salah satu perwira yang ada di sana. Perwira itu mengatakan dentuman itu berasal dari pusat kota Berlin. Hitler kemudian marah dan merasa dibohongi. Hitler langsung menghubungi Kohler, di mana ia adalah komandan angkatan udara Nazi. Kohler mengatakan tentara merah sudah berada 12 km dari pusat kota Berlin. Mengetahui hal itu, Hitler sangat marah besar. Scene beralih ke salah satu ruangan. Terlihat semua perwira, jenderal, dan staf Hitler berkumpul dalam satu ruangan. Dalam keadaan yang sudah sangat kacau ini, ada beberapa jenderal yang masih setia kepada Hitler, namun ada beberapa juga yang akan membangkangnya. Salah satunya bernama Himmler. Ia adalah orang yang sangat berpengaruh setelah Hitler di Nazi Jerman, dan juga ajudannya yang bernama Vogelin. Himmler mengetahui bahwa Nazi tidak akan bertahan dalam serangan ini, akan tetapi Hitler masih bersikukuh untuk mempertahankan Berlin dan staf tinggal di sana. Walaupun dia harus mati bunuh diri di sana, dia tidak akan menyerah begitu saja terhadap Rusia. Hal tersebut yang menyebabkan Himmler dan ajudannya Vogelin memutuskan untuk pergi dari Jerman dan menyerah kepada sekutu. Kemudian Hitler menyuruh semua departemen dan kementerian untuk membakar semua berkas dan meninggalkan Berlin. Akan tetapi ada salah satu perwira tinggi Nazi sekaligus dokter yang bernama Schenk. Ia menjabat sebagai kepala departemen di kantor itu. Lalu ia mengajukan protes kepada jenderal yang bertugas di sana untuk tetap tinggal di Berlin karena jika ia meninggalkan Berlin, tentara yang ada di sana akan kelaparan karena tidak ada stok makanan. Scene beralih ke dalam bunker di mana Hitler mengadakan rapat dengan para jenderalnya. Hitler mengatakan bahwa mereka harus bertempur sampai akhir. Akan tetapi para jenderalnya menyanggah hal itu dan mengatakan bahwa Nazi akan kalah dalam perang ini karena sudah jelas mereka kalah dalam hal amunisi maupun persenjataan. Di sini kita dapat melihat sifat kejam dari Hitler. Dia menolak saran salah satu jenderalnya yang mengatakan untuk mengevakuasi 3 juta lebih warga sipil Jerman. Hitler justru mengatakan di saat perang seperti ini tidak ada yang namanya warga sipil,
Semua akan berjuang untuk mempertahankan Jerman. Setelah rapat itu, terlihat di luar ruangan beberapa jenderal berdebat masalah sifat Hitler yang semaunya sendiri. Akan tetapi, masih ada beberapa jenderal yang setia kepadanya. Tentara Uni Soviet sudah sangat dekat dengan pusat kota Berlin. Anjing, motor. Tentara Uni Soviet semakin dekat ke pusat kota Berlin. Salah satu serangan mereka mengenai pos garis terdepan pertahanan Nazi, di mana pos tersebut dikomandai oleh jenderal yang bernama Jenderal Welding. Jenderal Welding dihubungi oleh pusat komando yang mengatakan bahwa dirinya akan dieksekusi karena memindahkan posnya. Akan tetapi, Jenderal Welding tidak merasa melakukan hal itu. Kemudian, ia langsung menuju ke bunker untuk menemui Hitler. Welding menjelaskan kepada Hitler bahwa dirinya sudah berjaga berhari-hari di sana dan tidak pernah meninggalkan posnya. Dan akhirnya dirinya pun diampuni. Di lain sisi, Jenderal Manki meminta bantuan kepada Dr. Skeng untuk menyiapkan obat-obatan dan dibawa ke dalam bunker Nazi. Lalu Dr. Skeng segera pergi dan mencari obat-obatan yang diminta. Serangan Uni Soviet semakin dekat dengan bunker Nazi. Sementara di dalam bunker, para petinggi-petinggi Nazi sedang mengadakan rapat. Para penasihat Hitler mengatakan bahwa tentara Rusia sudah semakin maju. Akan tetapi, Hitler masih bersikukuh untuk mempertahankan pertahanannya dan tetap berperang sampai akhir. Ia mengatakan bahwa pasukan Steiner akan mengubah keadaan. Dengan rasa takut, para jenderal mengatakan bahwa Steiner tidak akan melakukan serangan karena Steiner tidak memiliki cukup amunisi dan tentara untuk melakukan itu. Hitler yang mendengar hal itu langsung marah-marah dan mengatakan bahwa serangan Steiner merupakan perintahnya dan tidak boleh ada yang menentang perintahnya. Hitler mengatakan bahwa semua jenderal dan perwira tinggi yang ada di sana adalah pengecut. Dan seketika itu, ia pun terdiam lalu mengatakan bahwa perang telah usai dan Nazi telah kalah. Namun, jika mereka semua berpikir Hitler akan meninggalkan Berlin, mereka semua salah, karena Hitler lebih memilih menembak kepalanya sendiri daripada menyerah dan meninggalkan Berlin. Setelah keluar dari ruangan rapat, Hitler mengatakan kepada Eva yang merupakan simpanan dari Hitler untuk meninggalkan Berlin. Akan tetapi, Eva tidak mau meninggalkan Berlin dan memilih untuk tetap di samping Hitler sampai mati. Tidak lama dari itu, para jenderal kembali berdebat. Sebagian memilih untuk menyerah dan sebagian lagi memilih untuk berjuang sampai akhir. Akan tetapi, sebagian banyak memilih untuk berjuang sampai akhir. Di luar bunker terlihat tentara Nazi Jerman sedang berperang dengan tentara Rusia. Ternyata warga sipil Jerman juga diwajibkan untuk berperang atas perintah Menteri Goebbels. Dan warga sipil yang tidak menaati peraturan, mereka akan dieksekusi mati oleh tentara Jerman. Scene berpindah kepada Dr. Skeng. Ia telah membawa obat-obatan ke dalam sebuah bunker, di mana bunker tersebut digunakan untuk menampung warga sipil yang terluka karena perang. Kebanyakan mereka yang ada di sana sudah kehilangan anggota tubuhnya. Karena merasa sudah kalah dalam perang, di dalam suatu ruangan bersama para wanita, Hitler membicarakan cara terbaik untuk bunuh diri. Kemudian Hitler memberi wanita itu satu persatu racun untuk mengakhiri hidupnya kelak. Berlin sudah berantakan karena peperangan yang tak kunjung usai. Kemudian Hitler menerima telegram dari Jenderal Göring yang mengatakan bahwa dirinya mengambil alih kekuasaan dan mengatakan bahwa Hitler sudah tidak lagi mampu memimpin Nazi. Hitler yang mendengar hal itu marah-marah dan memerintahkan untuk Jenderal Göring dieksekusi. Hitler memang berniat untuk bunuh diri tetapi tidak untuk menyerah kepada sekutu. Tidak hanya Jenderal Göring, Hitler juga mendapatkan surat yang mengatakan bahwa Jenderal Himmler mengajukan tawaran kepada sekutu untuk menyerah tanpa sepengetahuan Hitler. Hitler langsung marah dan murka dan mengatakan ini adalah sebuah pengkhianatan dan Jenderal Himmler juga harus dieksekusi. Seketika, Hitler ingat akan Fadlin yang merupakan asisten dari Himmler. Akan tetapi, saat dicari di dalam bunker, Fadlin sudah tidak ada.
dan Hitler memerintahkan anak buahnya untuk mencari Vadelen. Dan saat ketemu, Vadelen langsung dieksekusi mati. Kembali ke ruangan rapat, para penasihat mengatakan bahwa pasukan Uni Soviet semakin dekat dan pasukan Nazi Jerman tidak dapat melawannya lagi karena sudah kekalahan jumlah pasukan dan amunisi. Hitler bertanya berapa lama pasukannya dapat menahan pasukan musuh. Kemudian para jenderal menjawab, paling lama 2 hari. Para jenderal juga menyarankan kepada Hitler untuk segera meninggalkan Berlin. Akan tetapi, Hitler mengatakan bahwa pasukan Wehrmacht akan dapat mengalahkan pasukan Rusia. Setelah Hitler meninggalkan ruangan itu, para jenderal mengatakan bahwa pasukan Wehrmacht terlalu sedikit dan tidak dapat mengalahkan pasukan Rusia. Karena merasa ajalnya sudah dekat, Hitler menulis surat wasiatnya ditemani oleh sekretaris pribadinya. Scene berpindah kepada pernikahan Hitler dan Eva. Di sini tidak dijelaskan kenapa mereka menjalankan pernikahan di saat kondisi perang seperti saat ini. Di luar bunker terlihat serangan Rusia semakin bertubi-tubi. Hitler memanggil salah satu komandannya yang bernama Jenderal Manky dan menanyakan berapa lama mereka bisa bertahan. Jenderal Manky mengatakan bahwa mereka dapat bertahan 20 jam. Di lain sisi, Hitler mendapatkan laporan bahwa harapan terakhir mereka, yaitu pasukan Wehrmacht, juga sedang terkepung. Akan tetapi, Hitler tidak menyuruh pasukannya untuk menyerah. Ia mengatakan kepada semua komandan untuk tetap berjuang sampai akhir. Hitler berkata kepada pengawal pribadinya yang bernama Otto Gunz, ia mengatakan bahwa dirinya dan istrinya akan melakukan bunuh diri dan tidak ingin mayatnya dijadikan pajangan di museum Rusia. Ia meminta kepada pengawal pribadinya untuk membakar mayatnya dan istrinya setelah ia melakukan bunuh diri. Sebelum melakukan bunuh diri, Hitler melakukan makan bersama sekretaris dan koki pribadinya. Ia dan istrinya juga berpamitan kepada semua orang terdekat dan para stafnya. Grüßen Sie mir mein schönes Bayern. Setelah itu, Hitler dan istrinya masuk ke dalam ruangan. Para jenderal terlihat menunggu dan tiba-tiba suara tembakan terdengar dari ruangan Hitler. Dan setelah pengawal pribadinya mengecek, ia mengabarkan bahwa Hitler sudah tewas. Kemudian jasadnya dan istrinya segera dibakar untuk menghilangkan jejak. Setelah Hitler mati, pemerintahan baru mengajukan penawaran damai kepada Rusia. Akan tetapi, saat para jenderal itu mengatakannya kepada Menteri Goebbels, Menteri Goebbels menolak mentah-mentah dan mengatakan untuk mempertahankan Nazi Jerman sampai akhir hayatnya. Setelah kejadian itu, terlihat istri Menteri Goebbels sedang meracik racun untuk membunuh semua anaknya. Setelah membunuh semua anaknya, Menteri Goebbels dan istrinya juga melakukan bunuh diri, dan ia juga meminta jasadnya untuk dibakar agar tidak meninggalkan jejak. Di dalam bunker terlihat semua tentara bersiap untuk pergi dari sana, karena jika mereka semua tidak pergi dari sana, mereka akan mati. Kemudian Jenderal Welding mengumumkan kepada semua masyarakat dan tentara bahwa pemimpin mereka, Adolf Hitler, sudah tewas dan mengatakan bahwa Jerman kalah dalam perang dan menyerah kepada sekutu. Keesokan harinya terlihat semua tentara Jerman yang masih tersisa berkumpul di satu tempat untuk melakukan penyerahan diri kepada tentara sekutu. Di akhir film terlihat Traudl Jung yang merupakan sekretaris pribadi Adolf Hitler berjalan melewati tentara Rusia bersama salah satu anak yang merupakan pemuda Hitler. Oke guys, itu tadi alur cerita dari film Downfall, di mana menceritakan detik-detik terakhir kematian Adolf Hitler dan runtuhnya Nazi Jerman. Walaupun alur cerita film ini sulit dipahami karena saya sendiri juga perlu menonton beberapa kali untuk memahami alur ceritanya, akan tetapi informasi dan pesan yang terdapat dalam film ini sangat berguna bagi kita semua. Di akhir film diperlihatkan beberapa biodata jenderal Nazi dan beberapa orang terdekat Hitler yang selamat setelah Nazi mengalami kekalahan.
Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah mampir ke channel ini. Dan bagi kalian yang menyukai video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar channel ini dapat berkembang dan saya lebih semangat lagi untuk mereview film-film yang lain. Dan bagi kalian yang memiliki saran film atau film favoritnya ingin saya review, dapat menuliskannya di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih, sampai jumpa.